Puji Tuhan saudara sekalian, Tuhan Yesus luar biasa baik dan Tuhan Yesus adalah Tuhan yang paling mengasihi dan mencintai kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas waktu yang indah ini. Kami semuanya bisa belajar firman Engkau. Berkati Tuhan dan pakailah kami. Tuhan, supaya kami sungguh bisa menjadi anak-anak Engkau. Tuhan yang bisa menyampaikan firman Engkau kepada teman-teman kami yang belum kenal Engkau. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, di Matius 5 ayat 48, kamu harus sempurna seperti Bapa di surga. Sebenarnya Tuhan ingatkan kita harus mau hidup kudus di hadapan Dia dan sempurna. Bukan dengan kekuatan kita. Kalau hanya menyangkut hukum, kita tidak membutuhkan Roh Kudus. Karena kita tahu agama manapun mengajarkan membunuh itu dosa, tidak menghormati orang tua itu salah, berzina, mencuri itu tidak beradab. Namun kalau ketepatan bertindak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah, harus dipimpin oleh Roh Kudus. Tidak membunuh, tidak berzina, tidak mencuri, menghormati orang tua, tentu hal itu berkenan di hadapan Allah. Tetapi tidak cukup membuat puas hati Tuhan. Puas hati Allah kalau tindakan kita persisnya sesuai pikiran. Saudara sekalian, pengajaran Yesus itu beda dengan dunia ataupun tokoh agama. Ya, di mana kalau memang kita lihat bahwa dunia ini mengatakan bahwa kita ini kalau orang itu memukul kita kembali memukul dia. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi pengajaran Yesus, kasihilah musuhmu. Tuhan memiliki hukum yang tidak bisa diungkapkan oleh kalimat hukum karena sifatnya batinia. Berzina itu bukan hanya melakukan hubungan seks di luar nikah dengan orang yang bukan pasangannya. Namun ketika kita melihat lawan jenis dan memikirkan sesuatu yang tidak benar, itu kita sudah berzina. Jadi karena itu saudara sekalian, marilah kita hidup minta pertolongan Roh Kudus. Supaya kita bisa hidup seperti Dia. Kita butuh pertolongan Roh Kudus. Kita tidak sanggup melakukan apa yang diajarkan tokoh-tokoh agama dan segala hal yang baik. Kita membutuhkan pertolongan Roh yang hidup itu, yang bisa kita menang atas segala godaan dunia ini, dosa dan segalanya. Tuhan Yesus Tuhan yang baik. Dia mau kita mempunyai pikiran yang sama seperti Dia, perasaan yang sama seperti Dia. Ya, bukan hanya mengampuni orang yang meludahi kita, tetapi mengampuni musuh kita. Tuhan tahu kita ini lemah. Tuhan tahu kita tidak sanggup. Karena itu Dia memberikan kita Roh Kudus supaya kita bisa menang atas dunia ini. Supaya kita mempunyai kekuatan. Ya, saya ingat guru saya mengatakan, si pembunuh pun cinta dan mengasihi anaknya dan istrinya. Jadi apa yang artinya adalah kita ini beda karena kita memiliki Yesus. Pembunuh pun sayang kepada keluarganya. Tapi Tuhan mau kita melakukan lebih daripada itu, yaitu kita menjadi anak-anak Dia, membawa terang dan kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang yang di sekeliling kita. Ingat, kita ini beda dengan orang duniawi. Firman Tuhan mengatakan, kita membenci, kita sudah jadi pembunuh. Tidak ada hukum yang bisa mengurai masalah batin ini. Yang memang abstrak, tetapi tidak menjadi abstrak kalau Roh Kudus menuntun kita dalam kehidupan konkret yang kita hadapi, dalam dinamika kehidupan yang kita jalani. Puji Tuhan. Saudara,
pasti bisa. Saya pasti bisa kalau kita percaya pada Tuhan Yesus dan tergantung atas Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman Engkau yang begitu luar biasa. Tuhan, Kau mau kita sempurna seperti Engkau. Tolonglah kami, bantulah kami supaya kami bisa sempurna, takut akan Engkau dan cinta Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami butuh pertolongan Engkau, bantuan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.